Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membawakan informasi mengenai bocoran manga Black Clover chapter 256 yang menceritakan tentang pertarungan lanjutan antara Kapten Yami melawan Dante, di mana dalam pertarungan ini kedua belah pihak terlihat sudah bertarung dengan serius. Dan uniknya di halaman terakhir tubuh Dante terlihat lenyap atau menghilang dan hanya menyisakan tangan, kepala, sayap, serta tubuh bagian bawah. Lalu, benarkah Dante sudah berhasil dikalahkan oleh Kapten Yami? Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Oh iya, perlu teman-teman ketahui dulu bahwa kami sendiri belum bisa memastikan kebenaran dari informasi yang akan kami berikan ini. Serta kami juga ingin minta maaf bila ada kesalahan penerjemahan atau mistranslate. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah bocoran manga Black Clover chapter 256 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa poin penting. Poin pertama, menurut terjemahan sementara kami, subjudul untuk chapter ini adalah Tugas Kapten. Dan chapter ini akan resmi dirilis pada tanggal 5 Juli 2020 pada pukul 11 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk membaca versi resmi bisa kalian baca secara gratis di aplikasi atau situs Manga Plus. Kalau untuk yang Indo bisa kalian baca di situs terjemahan fans favorit kalian. Biasanya sih kalau terjemahan fans itu dirilis setiap hari Sabtu. Poin kedua, di chapter sebelumnya Dante sempat mengisyaratkan kalau dia akan menggunakan kekuatan penuh untuk melawan Yami, hingga membuat beberapa fans menganggap kalau Dante akan menggunakan kekuatan iblis sebesar 100%. Tapi nyatanya di halaman awal chapter 256, Dante hanya menggunakan kekuatan iblis sebesar 80%. Dan karena hal inilah kemudian muncul beberapa opini atau anggapan yang menyebutkan kalau Dante hanya bisa menggunakan kekuatan iblis sebesar 80%. Tapi menurut kalian, benarkah Dante hanya bisa menggunakan 80% kekuatan iblis? Atau Dante sengaja menyimpan kekuatan penuhnya untuk sebuah serangan kejutan? Menarik untuk kita nantikan. Poin ketiga, dengan kekuatan iblis sebesar 80%, terlihat bahwa ada beberapa perubahan fisik di tubuh Dante. Lalu, apa sajakah perubahan fisik di tubuh Dante? Ya, pertama adalah bercak hitam di tubuh Dante yang sudah mulai menutupi setengah wajah Dante. Kedua, gigi Dante terlihat berubah menjadi tajam, seperti layaknya gigi ikan hiu. Dan perubahan ketiga, Dante menumbuhkan 2 sayap tambahan hingga membuat Dante saat ini memiliki 4 sayap. Dan yang keempat, Dante menumbuhkan 2 tanduk baru di atas jidatnya, dan saat ini Dante memiliki 4 tanduk. Kelima, Dante menumbuhkan ekor iblis. Dan uniknya, ekor iblis Dante terlihat memiliki pola yang sama dengan pola dari logo yang ada di dadanya. Ya, hal serupa juga terjadi pada Vanica. Karena itulah ada kemungkinan ketika Asta menggunakan kekuatan iblis dalam jumlah tertentu, dia akan memiliki sebuah logo dengan bentuk atau pola yang sama dengan pola ujung ekor iblis miliknya. Poin keempat, Dante menciptakan sebuah sihir yang digambarkan seperti layaknya sebuah bola hitam. Tapi sayangnya sama sekali belum ada informasi tentang nama dari sihir Dante ini. Kemudian karena sihir dasar milik Dante adalah sihir gravitasi, tidak sedikit fans menganggap kalau sihir berbentuk bola hitam milik Dante ini merupakan sihir lanjutan dari sihir gravitasi. Dan ada kemungkinan kalau bola hitam tersebut merupakan kekuatan gravitasi yang sudah terkompresi. Poin kelima, Kapten Yami melepaskan beberapa serangan sihir jarak menengah kepada Dante. Tapi sepertinya serangan Kapten Yami ini tidak terlalu berefek pada Dante, hingga membuat Kapten Yami memutuskan untuk mendekati Dante. Dan di saat inilah terlihat bahwa Kapten Yami seolah menendang udara untuk mendekati Dante. Tapi sayangnya kita belum tahu teknik apa yang digunakan oleh Kapten Yami untuk bisa menendang udara. Oh iya, teknik menendang udara milik Kapten Yami ini menurut kami terlihat mirip dengan teknik Skywalk milik Sanji dari seri One Piece. Poin keenam, Asta akhirnya mendapatkan kesadarannya kembali setelah tergeletak tak sadarkan diri karena mendapatkan bogem mentah dari Dante. Tapi sayangnya walau Asta sudah mendapatkan kesadarannya, di chapter ini Asta belum bisa bertarung dan hanya berbaring sambil melihat pertarungan serius antara Kapten Yami dan juga Dante. Poin ketujuh, setelah menghindari serangan Kapten Yami, Dante melepaskan sihir yang terlihat seperti bola hitam kepada Kapten Yami.
Dan uniknya, saat bola hitam ini menyerempet lengan dan kepala Kapten Yami, terlihat dengan jelas bahwa lengan dan kepala Kapten Yami seolah terkikis atau tersayat oleh sesuatu. Dan ini mengisyaratkan bahwa sihir milik Dante yang mirip bola hitam dapat menghancurkan tubuh seseorang dengan mudah ketika sihir tersebut mengenai tubuh seseorang. Dan tidak berhenti di sini, setelah berhasil melukai tangan kiri Kapten Yami, Dante kemudian menjatuhkan sesuatu di atas Kapten Yami. Dan sepertinya dia sudah menjatuhkan batu atau tanah yang sudah dipadatkan. Tapi sayangnya belum jelas bagaimana cara Kapten Yami menghadapi serangan ini. Entah dengan cara menghancurkan benda tersebut atau hanya dengan menghindarinya. Poin ke-8, berdasar terjemahan sementara dari perkataan Kapten Yami di chapter ini, salah satu alasan dia tidak mau menyerah dan terus berusaha untuk mengalahkan Dante karena dia adalah seorang kapten. Dan seorang kapten harus memberikan contoh kepada seluruh anggotanya. Ditambah lagi saat ini dia sedang bertarung di depan anggotanya. Poin ke-9, dengan tubuh yang sudah terluka, Kapten Yami kembali memasang kuda-kuda untuk melepaskan sebuah serangan sihir, di mana serangan sihir ini terbentuk dari gabungan teknik berpedang serta sihir kegelapan. Dan sihir ini baru pertama kali diperlihatkan di chapter 256, di mana lewat penggambaran yang ada, sepertinya Kapten Yami bisa menggunakan sihir ini setelah dia memusatkan sihir kegelapan dalam satu titik sebelum dia melepaskan serangan sihir tersebut seperti layaknya sebuah meriam. Dan berkat serangan sihir inilah tubuh Dante terlihat lenyap atau menghilang secara spontan dan hanya menyisakan kepala, tangan, sayap, dan juga tubuh bagian bawah. Lalu dari ekspresi Dante saat dia terkena serangan Kapten Yami ini, sepertinya dia tidak menduga kalau Kapten Yami memiliki sihir mengerikan tersebut. Lalu benarkah Dante sudah berhasil dikalahkan oleh Kapten Yami dengan sihir barunya tersebut? Ya, seperti biasa, karena jawaban untuk pertanyaan ini belum dijelaskan oleh sang autor, maka kami akan memberikan opini kami. Opini pertama, ada kemungkinan bahwa Dante sudah dikalahkan oleh Kapten Yami. Karena saat dia terkena serangan sihir terakhir Kapten Yami, sangat jelas terlihat bahwa Dante menunjukkan ekspresi terkejut. Terlebih lagi, bagian tubuh yang lenyap atau menghilang merupakan bagian tubuh yang sangat vital. Dan di bagian tersebut terdapat jantung Dante. Nah, kalian tahu sendiri kan bahwa iblis Zagreb sudah tidak bisa beregenerasi setelah jantung miliknya terbelah. Opini kedua, ada kemungkinan bahwa Dante belum sepenuhnya dikalahkan, walaupun dia sudah kehilangan sebagian tubuhnya. Dan cukup masuk akal bila Dante masih bisa mengembalikan tubuhnya ke bentuk semula. Mengingat Dante sendiri memiliki kemampuan regenerasi super yang terkesan berbasis dari sihir daging. Dan sampai saat ini belum dijelaskan apa kelemahan dari kemampuan regenerasi super Dante. Ditambah lagi, bagian tubuh Dante yang tersisa masih digambarkan melayang di dua panel. Ya, seharusnya kan bagian tubuh Dante yang tersisa langsung terjatuh ke tanah karena tubuh yang menopangnya sudah lenyap. Nah, menurut kalian, opini nomor berapakah yang paling masuk akal? Atau kalian punya pendapat sendiri tentang hal ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Poin ke-10, di panel terakhir Kapten Yami memasang ekspresi seperti layaknya seseorang yang sudah kelelahan. Ya, ada kemungkinan kalau Kapten Yami sudah kehabisan kekuatan sihir dan mungkin tubuhnya sudah mencapai batas. Dan tidak menutup kemungkinan kalau dia sudah tidak bisa bertarung lagi. Kemudian yang terakhir adalah sebuah pertanyaan. Mungkin nggak sih Kapten Yami akan kalah dari Dante di pertarungan ini? Ya, kalau kita bicara kemungkinan sih mungkin-mungkin aja. Mengingat Kapten Yami sendiri seolah sudah kelelahan. Terlebih lagi di awal chapter 256 sempat dijelaskan bahwa Dante hanya menggunakan kekuatan iblis sebesar 80%. Dan masih ada kemungkinan kalau Dante bisa mengeluarkan kekuatan iblis lebih besar lagi. Karena itulah cukup masuk akal bila Dante dapat memulihkan tubuhnya dan menggunakan kekuatan iblis dengan jumlah yang lebih besar dari kekuatan iblis yang dia gunakan di chapter 256. Maka tidak heran bila Dante dapat mengalahkan Kapten Yami dan menculik Kapten Yami yang sudah terlihat kelelahan. Sekian dari kami and see ya.